dan menggunakan uang yang ia curi dari pasangan yang sedang wik-wik di mobil bergoyang. Ini anggur untuk Tuhan. Di mana dia? Walhasil, bukannya bertemu Tuhannya, malahan si PK diuber masa. Selamat datang di channel aku, tukang obat yang mencoba peruntungan jadi tukang review film. Sebelum lanjut nonton, ada baiknya kalau kalian subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan video kita berikutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, daripada kalian nyesel udah nonton channel ini, langsung aja kita simak kisah Bollywood yang satu ini. Enjoy. Suatu hari mendarat sebuah pesawat dari luar angkasa ke gurun Hindia. Hanya menurunkan seorang alien yang kalau di bumi serupa seperti seorang pria yang gagah dan sispek. Namun sayangnya ganteng-ganteng tapi tak satu pun helai pakaian nampak di tubuhnya. Hanya sebuah liontin terpasang di lehernya, yaitu pemancar untuk memanggil pesawat luar angkasa. Jangan menganggap ini film porno ya, tapi seperti inilah memang aliennya yang mempunyai misi untuk meneliti isi bumi. Wah, kalau turunnya di Indonesia mungkin udah ditangkap ya sama Satpol PP. Jadi di film ini, cowok alien ganteng ini dijulukin PK sama orang-orang sekitar, yang dalam bahasa Hindi berarti orang yang mabuk. Kalau di Indonesia, tak kira mungkin air PK buat ngilangin pan. Ups. Jadi, sewaktu PK ini mendarat, dia nggak sengaja ketemu sama si Badrun. Awalnya saling tatap-tatapan. Ternyata Badrun berniat mencuri lintir milik si PK. Terjadilah pengejaran di antara keduanya. Namun Badrun lebih gercep daripada PK. Walhasil PK hanya mendapatkan radio milik si Badrun. Secara fisik, dia tidak memiliki perbedaan dengan manusia di bumi. Hanya dia tidak mengenakan pakaian, serta tidak dapat berkomunikasi kepada manusia. Karena di planet mereka berkomunikasi dengan bahasa telepati. Nah, tanpa PK sadari, dia telah melakukan perjalanan yang cukup panjang di bumi untuk mencari kalungnya. Di bumi, ia banyak belajar tentang cara beradaptasi dan berkomunikasi dengan manusia. Walaupun banyak kekurangannya dibandingkan dengan manusia biasa, bagi saya PK ini cerdas dan cerdik. Dia mempelajari semua hal secara otodidak, menganalisa sesuatu berdasarkan otaknya, dan secara nggak sadar membuat kita terbuka pikiran akibat ulah-ulah nakalnya. Seperti misalnya nih, dia belajar untuk menyesuaikan diri antara manusia dengan mengenakan pakaian dan menggunakan uang yang ia curi dari pasangan yang sedang wik-wik di mobil bergoyang. Dan juga untuk belajar berkomunikasi, ia mencoba dengan meraih tangan penduduk dan menyerap kenangan mereka melalui sentuhan. Tetapi mereka malah mengejarnya ketika ia mencobanya karena salah menafsirkannya sebagai seorang yang ingin berbuat mesum. Suatu hari, ketika PK sedang berjalan-jalan, dia ditabrak oleh mobil yang membawa Byron Singh dan membuat dia tak sadarkan diri. Byron membawanya ke dokter yang menyatakan PK adalah seseorang yang menderita amnesia. Byron berasumsi amnesia PK adalah akibat dari tabrakannya. Dan Byron Singh sekarang tahu bahwa PK tidak tahu apapun dan tidak akan menuntutnya, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun ia merasa kasihan dan akhirnya berubah pikiran. Ia pun lantas mengambil PK pulang bersama teman-temannya. Seiring dengan waktu, PK pun akhirnya menjadi temannya. Kemudian, ia menafsirkan bahwa meraih tangan seorang perempuan adalah keinginan dari nafsu syahwatnya PK dan membawanya ke sebuah penginapan. Di sana, PK memegang tangan seorang wanita selama 6 jam dan dengan akhirnya ia bisa belajar bahasa Bhojpuri. Hal inilah yang membuat PK bisa mendapatkan apa yang ia butuhkan. Kemudian, ia kembali bertemu Bhojpuri dan berbicara dengannya. Ia menjelaskan tujuannya dan apa yang ia cari. Kepada Bhojpuri, dia meminta bantuannya untuk menolong mencarikan kalung liontinnya. Bhojpuri kenal betul dengan pencopet di sini dan sudah dipastikan liontin PK sudah berada di Delhi dan menyarankan PK untuk menuju Delhi.
Setibanya di Delhi, ia semakin kebingungan. Delhi ternyata merupakan kota yang sangat besar. Ia bertanya kepada polisi tentang kalungnya, namun ia diabaikan. Ia bertanya kepada orang-orang, tidak ada yang tahu. Kebanyakan mereka menyuruhnya bertanya kepada Tuhan. Ia bingung dengan jawaban orang-orang tersebut. Dia pun berinisiatif menanyakan hal tersebut kepada Tuhan. Tapi dia tidak kenal Tuhan. Tuhan itu siapa dan di mana? Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Lagi-lagi dia bertambah bingung, gak ketulungan, karena ada berbagai agama dan tradisi yang berbeda-beda di India. Yang paling lucu di film ini, saat PK mencari Tuhan, secara tidak langsung menyentil agama-agama yang ada di India. Scene berpindah ketika PK mengunjungi sebuah kuil. Dengan dipandu oleh pedagang patung dewa, dia melakukan ritual di kuil dengan membawa sesajen dan sejumlah uang. Namun di nampannya tidak nampak liontin yang ia cari. Karena merasa ditipu dan marah, ia melapor ke kantor polisi. Di sana, bukannya ditangkap, Pak polisi tersebut malah mengarahkan PK ke gereja karena mengira PK itu mabuk dan lupa akan agamanya sendiri. Keesokan harinya, dia pun ke gereja, membawa uang dan sesajen, seperti yang dilakukannya di kuil. Ia melemparkan kelapa ke arah patung Yesus. Orang-orang lantas mengira ia mabuk dan tidak memarahinya. Namun, ia sempat mengamati orang-orang memberikan anggur kepada Tuhan mereka. Jadilah, analisanya menyimpulkan bahwa Tuhan sedang bosan dengan air kelapa. Tanpa kenal yang namanya putus asa, keesokannya dia pergi ke pasar, membeli 2 botol anggur. Namun, apesnya lagi, dia bukannya balik ke gereja, malah bertanya kepada seorang muslim yang ditemuinya di sekitar pasar. Apa ada rumah Tuhan di dekat sini? Ya, lurus di depannya, jawab orang itu. Dan ternyata itu menuju kepada sebuah masjid. Dengan santunya dia berjalan ke arah masjid dan dicegat oleh 2 pemuda muslim. Kemudian dia berkata, "Ini anggur untuk Tuhan, di mana dia?" Walhasil, bukannya bertemu Tuhannya, malahan si PK diubur masa. Dan dari sini ia menyadari ada banyak Tuhan dan agama, serta masing-masing punya aturan tersendiri. Tempat berbeda, pemuka agama pun berbeda. Dan di dunia ini setiap orang hanya punya satu agama dan satu tempat ibadah. Dia pun berpikir, aku di kelompok yang mana? Penting baginya untuk mengetahui agamanya, agar dia bisa menemukan tempatnya. Jadilah ia menyembah semua Tuhan tanpa kenal lelah. Duh, sedih banget ya. PK membuat sebuah pamflet bergambarkan Tuhan dan bertuliskan hilang, disebar dan ditempel ke seluruh tempat. Hingga suatu ketika, ia melihat seorang pria tampak persis seperti Tuhan yang selama ini ia cari. Ia pun mengikutinya dan mengunci pintu toilet. Dengan nada kesal, ia berkata, "Aku si PK, tidak akan pernah melepaskanmu." Pria yang merasa tidak mengenal PK ini sontak menjadi panik. Padahal ia sebenarnya akan tampil sebagai dewa Siwa di sebuah pertunjukan. PK pun ngomel-ngomel kayak orang mabuk, melampiaskan kemarahannya. Namun orang tersebut berhasil kabur dan terjadilah pengejaran di antara keduanya. PK akhirnya masuk ke sebuah tempat di mana Tuan Tapaswi sedang memberikan sebuah ceramah. Seraya dia mencari dewa, ia tak sengaja melihat liontin miliknya yang selama ini dicari berada di atas panggung milik Tuan Tapaswi. Merasa kegirangan, ia pun berlari ingin meraihnya dan berkata, itu bukanlah gendang Siwa yang dimaksud Tuan Tapaswi, melainkan adalah liontin miliknya. Dan ia juga berkata, kurirnya pasti salah antar. Namun karena tidak ada yang percaya, ia diseret paksa oleh bodyguard Tapaswi. Scene pun berpindah ke Brooks, menceritakan pertemuan seorang wanita Hindi bernama Jagu dan seorang pria Pakistan bernama Safaras. Singkat cerita, keduanya jatuh cinta akibat cinlok gara-gara rebutan tiket konsernya Amitabh Bachchan yang digelar di Brooks. Ketika menelpon sang adik, Jagu curhat kalau dia lagi jatuh cinta sama seorang pria.
Adiknya pun menyampaikan kabar bahagia ini kepada kedua orang tuanya. Ayahnya jadi panik gara-gara tahu kalau pacarnya muslim dan menyayangkan hal ini. Kemudian ia menemui pemuka agama andalannya untuk mengetahui masa depan putrinya. Hasil penerawangan memperlihatkan bahwa sang pacar akan menipunya. Dia hanya memanfaatkan tapi tak akan mau menikahinya. Tak lama setelah Jagu memutuskan teleponnya, kemudian pacarnya pun datang. Ya, namanya anak muda ya, yang sedang jatuh cinta, merasa tidak akan dihianati oleh pacarnya. Dilarang orang tuanya, bukannya padam, malahan semakin menjadi-jadi. Jagu malah ngebet minta kawin sama Safaras. Keesokan harinya datanglah sebuah surat dari Safaras yang membatalkan pernikahannya bersama Jagu. Sedih banget, apalagi kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gak apa-apa Jagu, hilang satu tumbuh seribu. Akhirnya Jagu pun pulang ke Delhi. Nah, ini dia bagian yang paling seru guys. Kalau nonton film ini, bagian yang paling aku tunggu-tunggu yaitu momen Jagu bertemu dengan PK di stasiun kereta api. Ketika itu, PK membagikan pamflet bergambarkan dewa-dewa dan bertuliskan hilang. Terus, dia juga bilang, kalau kalian ketemu sama dia, hubungi aku ya. Karena penasaran, Jagu bertanya kepada PK, pamflet ini gimana maksudnya? PK pun bercerita bahwa dia punya urusan sama Tuhan. Udah dicari ke semua rumahnya, tapi dia belum mendapatkan hasil apapun dan merasa hidupnya telah hancur karena Tuhan. PK sudah begitu banyak bertemu dengan para pemuka agama dan melakukan ritual-ritual keagamaan, namun tidak berhasil menemukan Tuhan. Setelah bertemu dengan Jagu, dia dikenalkan dengan salah seorang pemuka agama di Delhi, Tuan Tapaswi di Quill Temple Fund. Pemuka agama tersebut menyampaikan ceramah dan menjawab pertanyaan para pendengarnya. PK bingung dengan jawaban yang diberikan dan mengatakan Tuan Tapaswi salah sambung. Disinilah awal permulaan perdebatan antara Tuan Tapaswi dan PK. Pada akhirnya, PK membuat opini baru yang membingungkan para pemuka agama dan seluruh masyarakat, dan akhirnya dia berdiskusi dengan pemuka agama tersohor di India tersebut. Jagu mendorong ribuan orang untuk mengirimkan video dari pengalaman mereka selama berkonsultasi dengan Tapaswi, menyebut mereka sebagai panggilan ke nomor yang salah atau wrong number. Sementara itu, dari kontak PK dengan Byron Singh mengatakan bahwa ia akan datang ke Delhi pada hari berikutnya, namun meninggal akibat ledakan sebuah bom. Seorang teroris telah menanamkan bom untuk melindungi iman mereka sebagai pembalasan atas protes terhadap PK. Akhirnya, Tapaswi dipaksa untuk datang ke studio dan menghadapi PK secara live. Tapaswi mengklaim ia memiliki hubungan langsung dengan Tuhan dan mengacu pada prediksi pengkhianatan Safaras sebagai buktinya. Namun, PK yang sebelumnya telah menyerap kenangan Jagu menemukan bahwa Safaras tidak menulis surat yang ia terima. Jagu melakukan kontak kedutaan besar Pakistan di Belgia, di mana Safaras bekerja paruh waktu. Kedutaan mengatakan kepadanya bahwa Safaras masih mencintainya dan menyebut bahwa setiap hari menanyakan apa ia telah dihubungi. Dan pada akhirnya, Jagu dan Safaras telah bertemu kembali dan mereka pun CLBK nih guys. Dengan terungkapnya kasus tersebut, akhirnya terbuktilah Tapaswi adalah seorang penipu dan dia dipaksa untuk mengembalikan remote milik si PK. Scene berpindah ke sebuah gurun di mana PK dulu diturunkan ke bumi. PK membawa koper berisikan kaset yang berisi suara-suara Jagu. Ia bilang nanti saat di planetnya akan mendengarkan semua suara di bumi. Saat PK pergi sebentar mengejar kopernya yang tertinggal, tinggallah Jagu dan kaset tipnya. Jagu kaget, semua suara tip kasetnya ternyata hanyalah berisi suaranya saja dan tidak terdapat suara lain. Selain itu, Jagu juga menemukan sebuah kertas bertuliskan I love you Jagu. Jagu menangis saat PK pergi. Satu hal yang ia sadari bahwa PK selama ini telah mencintai dirinya. Wow, dengan kepulangan PK ke planet asalnya menandakan bahwa film ini telah habis ya. Film yang membuat saya bingung bagian mana yang harus diambil, karena semua scene-nya itu adalah berisi daging semua guys. Jadi ada baiknya kalian menonton film ini secara utuh ya.
Oke guys, terima kasih telah menonton channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.